Sobat Troops yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya Romo Kristoforus Lucky Nikasius, tetap menemani sahabat Troops semua dalam tular Tuhan dalam keseharian. Dan jangan lupa dan jangan berhenti untuk menaburkan kebaikan di tengah kehidupan. Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita seharusnya menjelajahi hidup melalui pelayanan yang boleh kita buat. Banyak orang mengira dan menyangka pelayanan itu terbatas sekali dibuat di gereja saja. Padahal pelayanan itu bukan hanya dibuat di dalam gereja. Yang namanya pelayanan bisa dibuat dimanapun. Kata pelayanan itu dari kata servience. Servience itu berarti juga mengabdi. Mengabdi atau melayani artinya menjadi abdi. Saya senang dengan istilah mengabdi atau menjadi abdi. Kata mengabdi, kata dasarnya adalah abdi. Abdi itu buat saya bisa juga dipanjangkan menjadi abot, enteng, iodilakoni. Jadi menjadi abdi atau menjadi pelayan, mau berat, mau ringan, tetapi tetap dibuat dalam keseharian. Dalam edisi Tular kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berperan serta, turut ambil bagian dalam karya pelayanan. Bentuknya, rupa-rupanya macam-macam. Pelayanan bisa kita mulai dengan dari keluarga, di mana kita hadir, kita tinggal di dalamnya. Melayani di tengah keluarga sangat sederhana sekali loh. Keluarga-keluarga yang mau saling melayani, contoh ya, anak-anak pernah nggak sih untuk cuci bajunya sendiri, cuci piringnya sendiri? Romo itu mah bukan pelayanan. Ini sangat simple. Yang paling sederhana dengan mau saling melayani satu sama lain. Contoh yang paling sederhana. Bagi kaum muda yang tinggal udah ngekos sembari kerja, atau tidak lagi tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Pelayanan yang paling sederhana. Kamu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali chat orang tuamu, telepon orang tuamu. Kadang-kadang kita sebagai pribadi-pribadi yang dewasa lupa loh untuk minimal say hello, berkirim kabar dengan saudara-saudari, dengan keluarga, dengan orang tua kita. Apalagi yang namanya bersilaturahmi. Maka pelayanan yang sederhana kita mulai dari rumah. Baru kalau sudah di rumah pelayanan selesai, kita mau melayani ke yang lebih luas lagi. Pelayanan keluar, ambil bagian dalam karya pelayanan gereja. Sahabat Troops yang dikasihi Tuhan, kita melihat figur yang luar biasa dalam melayani adalah Yesus sendiri. Yesus nggak pernah dikatakan dia berhenti loh untuk melayani. Suatu hari ya, kisahnya ini sangat inspiratif sekali. Para murid yang selesai diutus, mereka kumpul bareng lagi. Habis diutus kemana-mana, berdua-berdua mereka diutus. Akhirnya mereka kembali berkumpul. Dan Yesus mengajak mereka, yuk kita ambil waktu sejenak, me time, untuk merenungkan, membundeli setiap karya pelayanan atau yang telah kita buat. Karena tanpa merefleksikan, tanpa memaknai segala sesuatu yang kita buat, ini apa yang kita lakukan menjadi sia-sia dan hampa. Orang perlu setiap hari merefleksi. Ada seorang filsuf yang mengatakan hidup yang tanpa direfleksikan adalah kesia-siaan. Wah, istimewa sekali ya. Jadi kalau kita menjalani hidup hanya sebagai rutinitas saja, ada kalanya kita bosan. Tetapi ketika hidup ini dimaknai dengan direfleksikan, kita mau mengambil butir-butir atau hikmah-hikmah dalam kehidupan, inilah yang menjadikan hidup lebih hidup lagi. Sobat Troops yang dikasihi Tuhan, Yesus mau mengajak para muridnya untuk membingkai setiap karya pelayanan mereka
dalam bingkai untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Maka tidak heran selalu dikisahkan sebelum memulai karya pelayanannya, Yesus ditemukan sedang berdoa dengan Bapanya. Ini istimewa sekali. Yesus memulai sebelum berkarya dengan membangun relasi dengan Bapanya. Udah selesai dia melakukan karya-karyanya. Contoh ketika dia berkarya memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul penuh. Wah ya, padahal yang makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa tidak termasuk perempuan dan anak-anak? Kenapa tidak ditulis perempuan dan anak-anak? Karena kalau ditulis semakin banyak lagi. Dan kalau semakin banyak, mungkin kalau ada ibu-ibunya di situ ditulis, tidak ada sisanya. Karena apa? Karena ibu-ibu biasanya bungkus kalau ada sisa untuk dibawa pulang. Sobat Troops, yang ingin saya katakan begini. Yesus selalu membingkai setiap karya pelayanannya dalam doa. Memaknai karya pelayanannya dalam semangat untuk mempersembahkan karya-karya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka patut kita bertanya, patut kita pertanyakan. Segala karya-karya kita, pelayanan-pelayanan yang kita buat, apakah untuk membesarkan nama kita pribadi, atau apapun yang aku buat, karya-karya yang aku lakukan, pelayanan yang aku buat, justru untuk membesarkan nama Tuhan. Pelayanan itu senantiasa berbeda loh, pelayanan dengan kerja yang dimaksudkan sebagai profesi. Menjadi pastor contoh, menjadi imam, menjadi romo. Ini bukan profesi. Saya bukan berprofesi sebagai imam, sebagai romo, bukan. Tetapi ini pelayanan. Kalau profesi itu senantiasa menuntut imbal jasa, balas jasa. Kalau pelayanan semuanya cuma-cuma. Karena Tuhan telah menganugerahkan ini bagi kita, dan kita pun mau mengungkapkan ungkapan syukur kita atas segala yang telah Tuhan berikan ini dengan melakukannya secara cuma-cuma juga. Jadi, kalau ada pelayanan yang dikomersialkan, itu namanya pasti bukan pelayanan. Itu namanya customer service. Pelayanan senantiasa gratis atau cuma-cuma. Pelayanan tidak dikomersialkan. Itulah yang namanya pelayanan yang tulus. Tidak pernah pelayanan itu ada semangat, ada udang di balik bakwan. Kalau pelayanan dengan semangat ada udang di balik bakwan, kita melayani hanya supaya dilihat orang. Kita melayani hanya untuk mendapat puja dan puji. Kita melayani hanya untuk membesarkan nama diri. Sementara pelayanan itu sepenuhnya adalah bagi Tuhan, dan untuk Tuhan kita mau persembahkan apa yang bisa kita buat. Dan ada sebuah nyanyian yang sangat indah. Nyanyian itu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Semoga apa yang terdapat dalam syair, kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sobat Troops semua yang mendengar Tular edisi ini, tergerak hati untuk mau melayani. Mari kita tengok diri kita. Tuhan memberikan kita 2 mata. Tuhan memberikan kita sepasang telinga. Tuhan memberikan kita sepasang tangan dan sepasang kaki. Artinya apa? Kita diminta untuk banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak berkarya. Tetapi Tuhan hanya memberi kepada kita 1 mulut. Supaya bukan mulut yang lebih banyak omong berkuar-kuar, tetapi karya kita, sikap hidup kita, pelayanan kita yang menjadi nyata dalam hidup yang mau kita buat. Semoga itulah yang mau kita perjuangkan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.